Dewan Pakar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dr. H.M. Amin Suma, SH.MA.MM. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya masuk nggak ya, Pak? Masuk, Prof. Bagus, Prof. Masuk, oke. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang amat sangat saya hormati. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi usai kita naikkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, izinkan juga kita memintakan salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Pertama, izinkan saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya kepada para pendiri, para inisiator, para partisipan yang lain-lainnya, yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi sekurang-kurangnya izinkan menyampaikan selamat kepada Ketua Umum Bapak Dr. Endang Samsul Arifin, SHIMAG, Ketua Dewan Penasehat yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Purwadi MPD selaku Sekretaris Dewan Penasehat beserta jajarannya, dan tentu saja para Dewan Pakar yang maaf saya belum tahu satu persatunya. Nah, mudah-mudahan akan segera menyusul, dan tentu saja semua pengurus maupun anggota yang berjumlah dari sekitar 282 orang, betul seperti kata Pak Sekretaris Dewan Penasehat, ini saya membahasakannya cukup menggembirakan, dan kalau luar biasa belum teruji ini, belum kerja. Itu. Sebelum lupa, saya berterima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk ikut serta di dalam organisasi Forum Silaturahmi Doktor Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa turut ambil bagian dalam mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ya tentu saja salah satunya dengan ikut serta mencari solusi dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa yang serba majmuk, bangsa yang serba plural ini. Sesuai dengan kedudukannya sebagai Dewan Pakar, ya mudah-mudahan pakar ini bukan apa-apa dibikin sukar ini. Jangan sampai apa-apa dibikin sukar, tapi dari fikir ini, kata jamak. Ya, dari pemikir-pemikir. Nah, saya ingin mencoba sedikit mengulas nama ini, maaf, karena memang saya belum baca visi misi secara konkret, secara luas, apalagi program kerja, karena memang baru mau dirakerkan. Tapi alhamdulillah dari pidato Ketua Umum maupun dari masukan dari Sekretaris Dewan Penasehat dan obrolan yang bisa kita terima, ada bahan pembicaraan buat saya khususnya dan mudah-mudahan Dewan Pakar pada umumnya. Tapi izin mengenalkan diri sedikit gitu kan. Saya Amin Suma, sehari-hari aktif di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum, di samping di program Pasca Sarjana. Alhamdulillah pernah memimpin fakultas selama 3 periode, 12 tahun. Pernah jadi Hakim ad hoc HAM, Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Dan
aktif di beberapa organisasi, salah satunya yang saya masih sebagai ketua umum, yaitu Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia. Beberapa lainnya menyusul saja. Nah, yang pertama ini namanya sangat indah ini, forum. Forum itu artinya adalah lembaga, badan, atau wadah. Manapun yang akan kita ambil dari tiga pengertian forum ini, tiga-tiganya sungguh baik dan sungguh bijak. Kemudian yang kedua, silaturahim atau silaturahmi, sudah menjadi kata baku Indonesia. Artinya adalah tali persahabatan, tali persaudaraan. Ini perlu kita ejawantahkan, terutama dalam menyelesaikan persoalan. Belakangan ini terasa seakan-akan, ibarat di rumah tangga kita itu seolah-olah kurang mampu untuk memanage secara indah antara adik dan kakak, antara orang tua dan anak. Rumah besar Indonesia ini sedikit agak terusik, sedikit-sedikit marah seakan-akan, sedikit-sedikit lapor. Ya, lepas dari itu sebagai hak asasi manusia, tapi perlu tali persaudaraan dan persahabatan ini betul-betul kita gali kembali, kemudian kita ejawantahkan, terutama dalam turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di luar dunia hukum tentunya. Kita kedepankan prinsip persaudaraan sesuai dengan sila ketiga kita, Persatuan Indonesia. Kita dituntun oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu pun ditambah dengan yang kemanusiaan yang adil dan beradab, supaya persatuan Indonesianya adalah terwujud, terbina dengan baik. Rasanya sulit untuk mewujudkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, apalagi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau tali silaturahminya ini tidak kuat. Ini berat tapi mulia. Berat, saya katakan lagi, tapi mulia. Kenapa saya katakan berat? Iya, karena terlalu majmuk, kita ini negara besar. Suku bangsanya luar biasa. Enggak gampang memang, enggak semudah yang kita inginkan. Tapi mulia, ya insya Allah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk negeri. Ini yang sangat bagus. Silaturahim atau silaturahmi lebih kurang itulah pengertiannya. Jadi harus kita rekatkan kembali kalau ada hal-hal yang agak retak di antara sesama kita. Perguruan tinggi mudah-mudahan tidak menjadi menara gading berteori ilmiah, tapi yang perlu diwujudkan dalam perbuatan nyata, salah satunya melalui percontohan. Mudah-mudahan forum silaturahmi Doktor Indonesia ini benar-benar menjadi uswah hasanah, contoh baik, contoh teladan. Nah, bukan hanya untuk mahasiswa kita, tapi juga untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Turut membantu pemerintah dan sebenarnya merupakan kewajiban dari salah satu tridharma perguruan tinggi. Yang berikutnya kata doktor, nah, semua kita tahu gelar kesarjanaan tertinggi, luar biasa, gelar kesarjanaan tertinggi. Nah, yang diberikan oleh perguruan tinggi, bukan perguruan menengah, apalagi perguruan dasar. Jadi sudah gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya. Disertasi itu puncak karya ilmiah tertinggi yang dilakukan oleh seorang doktor. Bukan dalam hitungan bulan, apalagi pekan dan hari, tapi dalam hitungan tahun. Ada yang sampai 6 tahun belum selesai. Dan konon untuk membiayai seorang doktor itu
biaya yang dikeluarkan itu ratusan juta, besar biayanya, panjang waktunya, dan cukup berat juga perjuangannya. Maka di atas doktor ini tidak ada lagi sampai sekarang. S4 belum ada, adanya S3 doktor itu. Di atas doktor tidak ada lagi. Wajar dikatakan sebagai gelar kesarjanaan tertinggi. Tetapi Ibu Bapak yang saya hormati, kawan-kawan pengurus maupun peserta forum silaturahmi doktor Indonesia, saya punya seorang guru besar yang waktu itu sehabis mengucapkan selamat kepada saya sebagai doktor pada tahun 1989, saya doktor ke-18 di UIN Jakarta itu dulu ya. Kata beliau dengan santun, Saudara Amin, saya pesan satu, gelar doktor itu bukan segala-galanya. Karena beliau memang ahli hukum Islam, menyebutkannya kepada saya, doktor itu baru miftahul ulum, kunci ilmu pengetahuan. Kalau dulu Anda, Amin Suma itu belum boleh melakukan penelitian mandiri tanpa ada pembimbing, sesudah doktor Anda boleh melakukan penelitian mandiri, tapi baru kunci ilmu, miftahul ulum. Ya, bukan berarti dengan dinyatakannya Anda sebagai doktor, seolah-olah semua ilmu dikuasai. Sama sekali tidak. Dan saya berterima kasih sama guru saya itu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Dan sedikit di akhir-akhir penyampaian sambutan ini, saya sekali lagi menyatakan apresiasi setinggi-tingginya. Ini wadah yang luar biasa, karena di dalamnya diisi oleh para ilmuwan, doktor tepatnya, dalam berbagai bidang ilmu. Di era modern sekarang ini, bahkan sedari dulu sebenarnya, tidak satu pun ada cabang atau ranting ilmu pengetahuan yang dia bisa berdiri sendiri. Mandiri mungkin, tapi berdiri sendiri mustahil. Mustahil. Artinya apa? Tidak ada sebuah bangunan yang hanya membutuhkan satu cabang, apalagi ranting ilmu. Nah, ini kita jadikan forum silaturahmi doktor Indonesia ini, Forsiladi ini, sebagai pohon ilmu pengetahuan yang betul-betul dikemas sedemikian rupa, ya, terdiri atas sekian banyak ilmuwan, karena doktor pasti ilmuwan, walaupun belum tentu ilmuwan itu doktor. Nanti dalam menyelesaikan persoalan itu ibarat dokter spesialis yang melakukan suatu operasi. Dia memerlukan pendekatan dokter-dokter spesialis sebagaimana yang diajarkan oleh anatomi kedokteran. Ada, walaupun yang dioperasi itu mata umpamanya, tapi pasti ada ahli saraf dan dokter saraf. Nggak cukup dengan dokter spesialis mata. Ada juga dokter THT-nya, karena ada persentuhan dengan itu. Sehingga tidak ada operasi itu hanya dilakukan oleh seorang dokter tunggal. Atau di dunia hukum, di Indonesia ini menganut majelis hakim, minimal 3 orang. Ada satu majelis, bukan majelis, tapi hakim tunggal, itu cuma untuk perkara-perkara tertentu yang diperkirakan tidak memiliki keruwetan atau kompleksitas yang luar biasa. Nah, terakhir sekali dari saya, mudah-mudahan organisasi ini untuk ukuran Indonesia sebenarnya sudah banyak, tapi insya Allah masih kurang, karena orientasi yang berbeda dan kinerjanya yang tentu tidak sama. Maka sekali lagi selamat kepada kawan kita semuanya, bukan hanya Bapak Dr. Endang Samsul Arifin, karena beliau ini hanya seorang nakhoda
yang harus dibantu secara kuat dan kompak. Layaknya orang hidup berjamaah, Anda seorang kepala rumah tangga, Anda di sampingnya ada seorang istri, di bawahnya ada seorang anak, di atas Anda ada mertua, di samping orang tua kandung. Sehebat apapun, kalau tidak ditopang, tidak berjamaah secara baik, saya pinjam istilah agama, maka tentu organisasi itu tidak akan terlalu banyak memberikan manfaat. Demikian, maafkan saya kalau ada hal yang kurang pas di sana-sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Andes HM Amin Suma, SHMAMM yang telah menyampaikan sambutannya.